Apa itu frugal living? Frugal living adalah sebuah proses di mana kamu mengontrol pengeluaran kamu dengan cukup ketat sehingga kamu bisa mengeluarkan uang lebih bijaksana daripada sebelumnya. Karena seperti yang kita ketahui, kita biasanya menjadi miskin atau memiskinkan diri kita sendiri dari pengeluaran-pengeluaran yang sembarangan yang biasanya kita lakukan setiap harinya. Dengan kata lain, frugal living ini akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk menjadi kaya di masa depan. Itu karena dalam frugal living, kita dipaksa untuk menahan pengeluaran kita yang sembarangan sebelumnya menjadi lebih bijaksana. Sehingga setiap pengeluaran yang kita lakukan setiap harinya haruslah pada tempat-tempat yang jelas dan yang kita butuhkan. Maka dari itu, di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara menerapkan frugal living untuk jadi kaya yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara menerapkan frugal living untuk jadi kaya yang pertama, yaitu adalah dengan membuat anggaran dan mengikutinya. Tentu saja kita yang tidak membuat anggaran dalam pengeluaran yang kita lakukan selama 1 bulan penuh cenderung untuk mengeluarkan uang berlebihan dalam hal-hal yang tidak kita perlukan. Karena pengeluaran ini memang yang selalu mengendalikan bagaimana kita menjadi orang kaya ke depannya. Maka dari itu buatlah anggaran yang jelas. Anggaran haruslah bersifat mendetail dengan proses penggunaan uang yang akan kamu terapkan dalam 1 bulan penuh ke depannya. Hal pertama yang harus kamu lakukan untuk membuat anggaran bulanan adalah tentu saja dengan mencatat semua jenis pemasukan terlebih dahulu sebelum pengeluaran. Jadi catatlah semua jenis pemasukan kamu dalam 1 bulan penuh dan berapa jumlah uang yang kamu biasanya kumpulkan setiap bulannya dari pekerjaan yang kamu miliki saat ini. Kemudian setelah kamu mencatat dan mengumpulkan semua jenis pemasukan kamu sampai kamu mendapatkan hasil atau jumlah pemasukan yang jelas, saatnya kita mencatat semua jenis kebutuhan kita dalam 1 bulan ke depannya. Jadi catatlah pengeluaran kamu yang akan dan biasanya kamu lakukan dalam 1 bulan penuh ke dalam secari kertas dan buatlah prioritas. Tuliskan semua jenis pengeluaran kamu dalam 1 bulan ke depannya berdasarkan prioritas. Tuliskan pengeluaran yang menjadi prioritas utama di awal atau di bagian pertama, kemudian berurutan sampai ke dalam pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasa tidak terlalu diprioritaskan. Kemudian setelah itu baru kamu bisa menilai dari semua pengeluaran tersebut, pengeluaran yang mana saja yang sekiranya akan kamu potong dan tidak akan kamu lakukan untuk 1 bulan ke depannya. Jadi kamu bisa berkaca dari pengeluaran yang sudah kamu lakukan selama 1 bulan sebelumnya dengan cara mencatat semua pengeluaran dalam bulan sebelumnya, kemudian membaginya ke dalam prioritas-prioritas. Setelah kamu mengurutkannya dalam prioritas-prioritas, lalu potonglah beberapa pengeluaran yang kamu lakukan sebelumnya yang sebenarnya hanya memotong atau mengeluarkan uang kamu terlalu banyak atau berlebihan, yang seharusnya kamu tidak perlu melakukan hal tersebut. Setelah itu tentu saja kamu akan memiliki anggaran bulanan yang cukup ketat yang bisa cocok untuk kamu miliki 1 bulan ke depannya, yang mana tentu saja dengan menerapkan anggaran ini dan tetap melaksanakan frugal living dan mengingat frugal living dalam membuat anggaran ini, kamu tentu saja akan memiliki kemungkinan untuk lebih hemat dan juga lebih mengeluarkan uang secara lebih bijaksana daripada sebelumnya. Kemudian cara menerapkan frugal living untuk jadi kaya yang kedua adalah hindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif ini ada berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk kredit, ada juga yang berbentuk hutang secara umum. Namun saran saya, kamu harus bisa menghindari kedua jenis hutang ini atau hutang konsumtif ini untuk mampu menerapkan frugal living. Karena frugal living adalah kamu mengeluarkan uang secara lebih bijaksana. Kalau kamu mampu untuk mengeluarkan uang lebih sedikit daripada yang biasanya kamu lakukan untuk memenuhi satu kebutuhan, lakukanlah cara tersebut. Dan jangan sekali-kali berhutang. Namun sayangnya tidak sedikit dari kita saat kita menginginkan sebuah barang baru atau barang mewah,
entah itu smartphone ataupun kendaraan bermotor, kita selalu biasanya menginginkan barang tersebut secara instan, walaupun sebenarnya kita tidak mampu, yang mana pada akhirnya kita malah mengkredit barang tersebut, walaupun kita paham dan tahu bahwa mengkredit akan membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang seharusnya kita keluarkan untuk membeli barang yang kita inginkan tadi. Maka dari itu hindarilah kredit, apalagi untuk berhutang atau meminjam uang pada sesuatu yang kamu konsumsi, misalnya kebutuhan kamu setiap harinya, kemudian meminjam uang atau berhutang untuk apapun itu yang berbentuk konsumsi. Itu karena kamu akan sangat kesulitan dalam membayar hutang tersebut. Karena kamu akan berhutang untuk sesuatu yang kamu habiskan setiap hari, bukannya sesuatu yang kamu buat atau yang kamu produksi. Maka dari itu, hindarilah hutang konsumtif ini, karena hutang konsumtif saja sudah bukan bentuk dari frugal living. Apalagi kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya, rasanya akan sangat sulit untuk menjadi orang yang lebih kaya dengan terus menambah hutang setiap waktunya. Apalagi hutang juga memiliki bunga-bunga tersendiri yang harus dibayarkan secara terus-menerus. Kemudian cara menerapkan frugal living untuk jadi kaya yang ketiga adalah belanja dengan cerdas. Ini adalah pokok utama dari frugal living, di mana kamu harus bisa berbelanja dengan cerdas. Jadi bagaimana sih cara berbelanja dengan cerdas? Jadi saya akan berusaha untuk menjabarkannya secara lebih detail, di mana yang dimaksudkan dengan berbelanja dengan cerdas adalah kamu berbelanja pada sesuatu yang kamu butuhkan dengan nominal yang paling sedikit yang mampu kamu dapatkan. Itu poinnya, berbelanja pada sesuatu yang kamu butuhkan, bukan kamu inginkan. Kemudian berbelanja dengan harga yang paling murah yang mampu untuk kamu dapatkan dengan kualitas yang tetap baik. Jadi yang pertama, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena biasanya kita selalu terjebak dalam hal ini. Contohnya, kita masih mampu untuk menggunakan smartphone kita walaupun sudah berumur atau sudah tua gitu. Tapi tidak sedikit dari kita yang selalu ingin mengganti smartphone kita menjadi lebih baru, yang padahal hal ini tidak benar-benar kita butuhkan, karena ya smartphone kita masih berfungsi dengan baik, dan bahkan banyak orang-orang yang masih mau kalau menggunakan smartphone yang kita miliki saat ini. Jadi kadang kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi bagaimana cara untuk membedakan kebutuhan dan keinginan? Saya di sini akan memberikan dua cara yang paling efektif untuk bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang pertama adalah meningkatkan kontrol diri kamu. Kamu harus benar-benar paham tentang diri kamu. Dan cara yang paling baik dan efektif untuk memahami diri dalam melihat apakah sebuah barang kamu butuhkan atau kamu inginkan adalah dengan melihat fungsi dari barang tersebut kepada kehidupan kamu. Kalau kamu masih memiliki barang, walaupun sudah lama, tapi kamu masih mampu melakukan dan menggunakan barang tersebut sesuai kebutuhan kamu, dan kamu melihat barang baru dan kamu langsung merasa bahwa kamu membutuhkannya, sebenarnya kamu tidak membutuhkannya, kamu hanya menginginkannya. Jadi lihatlah kalau kamu membeli barang tersebut, apakah barang tersebut akan memberikan dampak yang baik dan luas terhadap kehidupan kamu, dan apakah barang tersebut akan membuat kamu menjadi lebih produktif daripada sebelumnya. Kalaupun iya, kamu boleh membelinya, tapi ingat, jangan sampai kamu membeli barang yang terlalu mahal dari kemampuan kamu saat ini. Intinya kontrol diri yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah dengan menunggu pembelian barang tersebut sampai 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Misalnya, kamu melihat sebuah barang di toko online, entah itu dalam bentuk elektronik dan sebagainya, dan kamu langsung merasa bahwa kamu benar-benar menginginkan barang tersebut, bahkan merasa bahwa kamu membutuhkan barang tersebut. Saran saya, kamu tunggulah pembelian barang itu selama 1 minggu sampai 1 bulan. Ada juga yang mengatakan 3 hari, tapi ya kita ambil yang lebih lama supaya kita benar-benar yakin apakah kita benar-benar membutuhkan barang ini atau tidak. Kemudian setelah 1 minggu, kalau kamu masih merasa bahwa kamu membutuhkan barang ini, maka belilah, karena kemungkinan kamu membutuhkannya lebih tinggi dari 70%.
Bahkan dari beberapa informasi yang saya dapatkan, dia bisa mendekati 100%. Kemudian, kalau kamu tidak menginginkan barang tersebut lagi, kamu pasti tidak akan mau membelinya setelah 1 minggu. Ini dilakukan karena beberapa penelitian mengatakan bahwa proses penalaran kita dan proses pengelolaan informasi yang kita dapatkan terhadap suatu barang akan sangat jelas dalam waktu 3-1 minggu. Ada yang mengatakan 1 minggu sampai 1 bulan. Maka dari itu kita menunggu pembelian barang tersebut supaya kita tidak terjebak oleh emosi-emosi sesaat yang membuat kita selalu ingin membeli barang yang kita lihat. Dan setelah emosi kita mereda, kita jadi memiliki waktu untuk berpikir apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan dan apa yang akan terjadi saat kita membeli barang tersebut selama beberapa bulan setelahnya. Karena biasanya barang yang kita inginkan tidak pernah kita gunakan atau manfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian cara menerapkan frugal living untuk jadi kaya yang keempat adalah dengan menghindari pemborosan energi. Kita sebenarnya bukan berpendapat bahwa energi akan habis, tapi kita akan berhemat energi di sini karena kita kalau terlalu banyak menggunakan energi yang ada di rumah, kita tentu saja akan jadi lebih boros dan uang kita akan keluar lebih banyak untuk membayar jumlah energi yang kita gunakan di dalam rumah. Maka dari itu sangat penting untuk bisa menerapkan yang namanya berhemat terhadap energi jika kamu ingin menerapkan frugal living. Jadi energi-energi seperti apa yang bisa kamu hemat terhadapnya? Yang pertama itu adalah dalam proses penggunaan air. Yang kedua adalah dalam proses penggunaan listrik. Kenapa kita harus berhemat dalam energi ini? Ya, karena kita cenderung untuk merasa bahwa kita selalu membutuhkan air, kita selalu membutuhkan listrik. Yang padahal kita bisa meminimalisir penggunaannya. Tapi karena kita selalu merasa bahwa kita tidak bisa hidup dari kedua hal ini, yang mana akan membuat kita cenderung untuk merasa sangat ringan untuk boros terhadapnya. Dan itulah pentingnya kesadaran di mana kita sebenarnya bisa untuk berhemat dalam hal ini. Karena ya ada banyak sekali orang yang sebenarnya borosnya itu bukan karena hal-hal yang bersifat impulsif seperti membeli barang dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka itu boros dalam bidang penggunaan energi ini. Yang kadang kita bingung, kenapa sih uang kita selalu habis walaupun kita sudah berhemat? Ya mungkin kamu berhematnya dalam hal impulsif saja, yang padahal kamu selalu boros dan yang paling banyak mengonsumsi uang kamu setiap bulannya bukanlah proses berbelanja itu, akan tetapi proses penggunaan energi yang terlalu besar dan lebih besar dari kemampuan kamu saat ini. Kemudian cara menerapkan frugal living yang kelima adalah masak di rumah. Memasak di rumah adalah cara berhemat yang paling efektif dan paling efisien untuk membuat kamu menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Itu karena kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi bagi kamu yang sedikit modern atau lebih modern dan hidup di lingkungan perkotaan, biasanya makan di luar itu sudah menjadi gaya hidup. Yang padahal gaya hidup inilah yang membuat kamu terlalu boros daripada sebelumnya. Karena makan di luar akan membuat kamu membayar sebuah makanan atau satu porsi makanan yang bisa seharga atau senilai dengan 1 minggu masakan yang kamu masak sendiri di rumah. Dengan kata lain, kamu sudah membuang makanan selama 1 minggu di rumah kalau kamu membayar atau membeli makanan di rumah dengan harga yang sama. Cara ini akan sangat harus kamu lakukan jika kamu adalah orang yang masih tinggal di kos-kosan. Kamu harus benar-benar mampu untuk memasak di dalam kosan kamu dan secara mandiri daripada membeli makanan secara teratur di luar. Itu akan sangat membebankan finansial kamu. Karena makanan ini kita anggap sebagai sebuah proses pengeluaran yang diperlukan dalam hidup kita ya, yang pada akhirnya membuat kita secara gampangnya mengeluarkan uang lebih hanya untuk makanan yang kita lihat enak dan menarik. Kemudian cara menerapkan frugal living untuk jadi kaya yang keenam adalah jual barang yang tidak digunakan. Siapa di sini di antara kamu yang menonton
dan saya yakin pasti kamu juga memiliki hal ini, di mana kamu sering sekali membeli sebuah barang yang pada awalnya barang tersebut kamu rasa sangat kamu butuhkan, yang padahal sampai sekarang barang tersebut masih tersimpan rapi di tempat awal kamu menyimpannya, yang ternyata barang tersebut tidak kamu butuhkan. Kamu memang membutuhkannya, tapi hanya di awal-awal, dan yang pada akhirnya hanya kamu simpan dan tidak kamu gunakan lagi. Itu selalu terjadi di setiap orang. Kalau kamu tidak percaya, lihatlah ke sekeliling kamu, apakah ada barang-barang yang tidak pernah kamu gunakan dan terus kamu simpan. Dan jika kamu memilikinya, itu adalah hasil dari berbelanja impulsif. Dan kita tidak boleh terlalu terjebak pada masa lalu, dan saatnya kita berubah untuk menjadi lebih baik dan bijaksana dalam berbelanja, sehingga kita bisa menerapkan frugal living ini. Dan jika kamu masih memiliki barang-barang yang sudah kamu beli sebelumnya dan tidak kamu gunakan lagi, saatnya kamu menjual barang tersebut. Karena barang tersebut walaupun harganya akan lebih murah daripada saat pertama kali kamu membelinya, kamu akan tetap mendapatkan uang. Dan uang ini bisa kamu kelola lagi nanti, entah itu untuk investasi maupun untuk kamu tabung. Intinya, juallah barang-barang yang tidak kamu gunakan lagi, yang masih tersimpan rapi di dalam rak atau lemari kamu. Kemudian cara menerapkan frugal living untuk jadi kaya. Yang ketujuh adalah hindari kebiasaan konsumtif. Apa itu kebiasaan konsumtif? Yaitu adalah cara kamu melihat uang. Jadi di sini saya akan menjabarkan dengan sedikit detail, yaitu perbedaan antara bagaimana orang kaya melihat uang dan bagaimana orang miskin melihat uang. Orang kaya melihat uang sebagai sebuah alat untuk menambah kekayaan. Saat mereka diberikan uang berapapun jumlahnya, mereka pasti berpikir lebih banyak tentang bagaimana untuk mendapatkan lebih banyak uang dari uang yang kita berikan kepada mereka. Intinya mereka melihat uang sebagai sebuah aset untuk menambah kekayaan. Dan berbeda dari hal itu, kita yang miskin malah melihat uang sebagai sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan atau alat untuk berbelanja, bahkan untuk memenuhi keinginan. Nah, disinilah perbedaan dari bagaimana orang kaya dan miskin melihat uang. Dan itu tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kamu akan menggunakan dan melakukan sesuatu terhadap uang yang kamu miliki setiap bulannya. Dan jika kamu ingin menerapkan proses frugal living ini dengan baik, kamu harus mulai untuk berhenti melihat uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau alat untuk memenuhi keinginan, atau dengan kata lain alat konsumsi. Tapi gunakanlah pikiran kamu untuk melihat uang ini sebagai sebuah aset, di mana kamu bisa menambah uang dari uang yang kamu miliki saat ini, atau menambah investasi dari uang yang kamu miliki saat ini. Dan dengan begitu, setiap kamu memiliki uang, kamu pasti akan lebih berhemat dan berpikir, bagaimana sih cara saya untuk bisa membuat uang ini lebih banyak daripada yang saya miliki saat ini. Bukannya berpikir, oh ya, saya sudah memiliki uang, jadi saya harus menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, yang terlihat menarik. Kemudian, cara menerapkan frugal living untuk jadi kaya yang terakhir atau yang ke-8 adalah investasikan uang yang kamu hemat. Oke, kamu tadi sudah melihat uang sebagai aset, kemudian kamu sudah berhemat di berbagai tempat, bahkan kamu sudah membuat anggaran yang ketat terhadap bagaimana kamu akan menggunakan uang kamu ke depannya. Dan di sini sekarang sudah saatnya kamu untuk menginvestasikan uang yang kamu hemat. Karena pasti kalau kamu sudah menerapkan proses frugal living ini, tentu saja kamu sudah akan memiliki banyak uang, jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya kamu miliki. Karena akan sangat sulit rasanya kalau orang yang menerapkan frugal living ini tidak memiliki uang yang banyak. Dan sekarang bagaimana sih kita akan mengelola uang ini supaya lebih baik atau lebih aman untuk masa depan kita? Jadi saran saya di sini kamu bisa menabung di rekening, tapi ya itu tidak terlalu saya sarankan karena ada biaya administrasi dan sebagainya. Namun yang paling saya sarankan dari semua
proses menyimpan uang adalah dengan berinvestasi. Karena investasi akan membuat kamu bisa mendapatkan uang lebih banyak walaupun kamu sedang tertidur sekalipun. Dan kata Warren Buffett, kalau kamu tidak bisa mendapatkan uang saat kamu sedang tertidur, kamu harus bekerja keras seumur hidup sampai kamu meninggal. Dan itu memang benar adanya. Dan disinilah manfaat dari investasi, karena investasi akan membuat kamu mendekati kekayaan itu dengan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Ada banyak sekali tempat investasi di luar sana. Dan tentu saja saya tidak akan menjelaskan terlalu detail karena video ini nanti akan terlalu panjang. Tapi bagi kamu yang ingin berinvestasi dari hasil atau dari proses frugal living yang kamu jalani, kamu bisa mencoba untuk berinvestasi di reksadana, di pasar saham, kemudian membeli properti untuk kamu sewakan, itu juga termasuk investasi. Kemudian kamu juga bisa berinvestasi di logam mulia, atau dengan membeli emas. Kemudian yang terakhir saya sarankan untuk kamu berinvestasi di Bitcoin atau cryptocurrency. Tapi ya dari semua tempat investasi ini saya hanya menyarankan reksadana jadi prioritas utama, karena reksadana itu memiliki banyak sekali bentuk dan keamanan finansial kamu bisa menjadi lebih aman dengan resiko-resiko yang bisa kamu pilih sendiri. Jadi mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua. Saya doakan agar kamu bisa menjadi orang kaya di masa depan. Dan tentu saja semoga sukses dalam menjalankan proses frugal living ini ke depannya. Sekian dari program diri. Wassalam.